Hai semuanya, Yourfluencer kali ini barengan sama aku Prilly Latuconsina dan saya influencer sejati Umay Shahab dari film Kukira Kau Rumah. Peran kalian di film ini tuh sebagai apa sih? Main. Maaf ya nih Prilly kalau udah ketawa nih parah banget. Aku cuma ngomong main gitu aja. Gue di sini, gue sebagai sutradara dari film Kira Kau Rumah yang bakal tayang 3 Februari di bioskop. Ya, jadi sebenarnya yang di sebelah saya ini adalah sutradaranya, Bukan pemain. bukan pemain. Nah, kalau aku sendiri, aku berperan sebagai Niskala, tapi juga Kukira Kau Rumah adalah film pertama aku yang aku juga sebagai produser gitu. Jadi produser dan pemain at the same time. Bisa diceritain nggak sih film ini tuh tentang apa? Kalau film Kukira Kau Rumah sendiri bercerita tentang seorang anak yang mengidap bipolar dengan mimpi dan cita-cita yang tinggi banget, tapi ketahan sama society dan stigma yang ada di masyarakat mengenai mental health issue gitu sih. Ya, dan abis itu dia bertemulah dengan seseorang yang akhirnya bisa membuat dia menjadi dirinya yang selama ini dia pengenin gitu, tapi nggak diterima sama orang-orang di sekitarnya, kayak gitu. Judul film ini diambil dari lagunya Ambiara Yap. yang Kukira Kau Rumah. Kenapa sih mengambil judul dari situ? Hah? Udah main. Sebenarnya cerita ini tuh jadi dulu tanpa judul. Nah, terus kita berdua tiba-tiba ngedengerin lagunya Amigdala yang Kukira Kau Rumah, dan kita jatuh cinta sama liriknya, sama melodinya, sama arti dan makna dari lagu itu sendiri. Dan ngerasa Relate. ya relate dan Yes. mirip nih Dan jalan ngeras- cerita yang Iya. kita bikin sama lagunya Amigdala gitu. Karena sebenarnya basicnya kan Kukira Kau Rumah tuh kayak harapan kita terhadap seseorang, di mana kita merasa orang itu bisa memberikan tempat kita yang aman, tempat yang nyaman untuk kita menjadi diri kita sendiri seperti kita di rumah gitu. Tapi ternyata perkiraan dan ekspektasi itu suka salah gitu. Seperti yang kalian mention di awal, ini kan Umay pertama kali sutradara Ya. dan kamu produser pertama kali juga. Ya. Oke. Seperti apa sih tantangannya dan gimana melewatinya untuk bikin film ini? Tantangannya banyak banget pasti, karena kalau kita melakukannya pertama kali pasti kan kita learning by doing ya. Kita nggak sekolah film untuk bisa jadi produser, untuk bisa jadi saudara. Bener-bener kita memang udah ada di industri ini dari kita kecil, terus kita belajar sambil melakukannya gitu. Terus menjadi produser juga itu adalah hal yang sangat menantang, karena aku harus take care of everything gitu. Bener-bener dari projectnya tuh dari nol, dari belum jadi apa-apa, kita harus take care ke budgetnya, krunya, bagaimana nanti produksinya, sampai lokasi, jalan cerita dan segala macam gitu. Tapi aku juga harus membagi konsentrasi aku menjadi pemain gitu, dimana aku juga harus research soal bipolar, aku juga harus observasi banyak lah untuk bisa memerankan karakter Niskala ini. Jadi double job gitu ya. Jadi tantangannya di waktu, energi juga yang dikeluarkan harus lebih banyak, dan stigma orang-orang yang meragukan kita lah, kayak Prilly jadi produser film, Umay nyutradarain film pertama kali, emang nanti filmnya kayak apa ya? Palingan filmnya kayak FTV atau apa, banyak banget lah yang kayak gitu. Tapi karena kita dikelilingi sama orang-orang yang hebat, kita punya Pak Monty Tiwa sebagai supervisi kreatif, kita punya Mas Andi Rianto, kita punya orang-orang di belakang layar yang memberikan hatinya untuk film ini. Akhirnya film ini bisa jadi, dan nanti mungkin pas tayang di bioskop 3 Februari 2022 ini bisa menjawab remehan-remehan orang luar sana. Ya, kalau dari gue sebenarnya sebagaimana dulu di kelas meeting kita kalau lagi kompetisi terus diliatin sama kakak kelas dan lain-lain, itu kan grogi ya. Ini sih sebenarnya kalau ditanyain tantangan, itu sih tantangannya, kayak karena satu sisi all eyes on us gitu kan, maksudnya mau dari konteks yang positif ataupun negatif. Yang ngenyek banyak tapi yang support juga banyak banget gitu. Cuma bagaimana Prilly, bagaimana Jordi dan lain-lain bisa melawan dirinya sendiri gitu loh, untuk nampilin yang terbaik tanpa pengen kelihatan keren sih. Jadi ngebuang semua
pretensi-pretensi yang ada di diri kita sih. Jadi memang kalau ditanya tantangannya diri sendiri sih sebenarnya. Nah, buat Prilly nih menjadi sosok Niskala yang mengidap bipolar di film ini, kamu gimana sih untuk menjalani? Panjang banget ya prosesnya karena kita reading juga lumayan panjang, dan sebenarnya keuntungan aku adalah karena aku produser, jadi aku mengikuti penulisan skripnya dari nol gitu. Dan kita ada 13 draft. Jadi kita ada 13 kali revisi ganti cerita gitu. Cuma karakter Niskala tetap sama. Jadi dari skripnya 0 sampai jadi skrip utuh, aku tuh udah sangat mengenal karakter Niskala karena kita berdua juga yang menciptakan si Niskala tersebut. Itu keuntungan aku gitu. Because I create the character gitu. Makanya aku merasa udah kenal sama karakternya. Cuma backgroundnya Niskala yang mengidap bipolar disorder itu kan aku tidak kenal karena aku tidak punya background itu. Akhirnya ya pasti dari segi teknis aku harus cari tahu banyak soal bipolar dan belajar banyak soal bipolar, baca buku soal bipolar disorder, terus juga dari awal film kita, kita itu kerjasama sama psikolog, jadi penulisan skrip kita itu diawasi sama psikolog supaya nggak salah. Terus kita juga kerjasama sama Bipolar Care Indonesia, di mana pengurusnya itu penyintas bipolar. Jadi aku bisa banyak ngobrol sama mereka, apa yang mereka rasakan di saat mereka kambuh gitu, di saat mereka di fase manik dan di fase depresi, apa yang mereka rasakan. Terus baru disambungin perasaannya sama kejadian yang Niskala rasakan gitu, yang Niskala lalui kayak gitu. Karena dasarnya kita nggak mau jadiin isu ini cuma sebagai gimmick aja sih, atau tempelan doang gitu. Tapi lebih kepada kita mau ngasih suara lebih besar lagi terhadap isu yang lagi penting dan harus disuarakan gitu loh. Jadi emang bukan cuma sekedar oh ini lagi rame nih kita bahas aja ntar biar penontonnya banyak. Sama sekali nggak pernah ada pikiran ke sana sih. Dan banyak banget sih layer yang kita kupas di sini, kayak bukannya cuma Pram sama Niskala aja yang cinta-cintaan, tapi juga Niskala dengan keluarganya, bagaimana support system keluarga tuh penting untuk orang-orang yang punya mental illness gitu. Bahkan teman-teman terdekat tuh juga penting. Tapi masih banyak juga orang yang salah mengira dan salah cara untuk mensupport mereka-mereka ini. Jadi kita pengen kasih tahu ini loh yang mereka hadapi dan begini loh cara supportnya gitu. Jadi ada beberapa unsur juga yang kita angkat di film ini, bukannya cuma percintaan atau romantisnya doang gitu. Nah, trailernya kan juga udah keluar nih. Saat pertama kali kalian lihat trailer itu gimana? Gak gimana-gimana, kita yang bikin. Kan dia yang edit. Kan di saudaranya kan. Aku nerima pas udah jadi untuk review dan segala macam. Paling Prilly dan Pak Monty ngasih guideline aja kayak ini scene ini kayaknya yang harus dimasukin dan lain-lain. Iya gitu. gitu. Pas gua ngedit sih ya rasanya lebih ke terharu sih, maksudnya kayak oh bisa juga ya kita nyelesain. Maksudnya karena gue selalu bilang dimanapun Kukira Kau Rumah nih bukan hanya sekedar film yang mengangkat isu kesehatan mental gitu, tapi film Kukira Kau Rumah bisa juga jadi bukti kalau anak muda juga bisa ngelakuin atau ngejalanin mimpinya sendiri kok gitu sih. Jadi ya kalau gue sih rasanya bukan hanya sekedar terhadap karyanya tapi terhadap prosesnya itu sih, karena gue suka dan menghargain banget proses sih. Jadi ya bangga aja maksudnya ngelihat kerja keras semuanya. Kalau aku juga sama sih, karena pas ngeliat trailernya it's something new lagi gitu, karena sebelumnya kan film yang aku mainin itu horor atau romcom. Jadi ya pas ngeliat trailer Kukira Kau Rumah, oh ini sesuatu yang beda, dan percaya nggak percaya kayak oh my god aku produsernya gitu. Jadi kayak ya ampun bisa juga kita sampai ada di tahap ini gitu. Udah gitu ternyata film Kukira Kau Rumah juga membukakan banyak sekali pintu yang selama ini tertutup gitu. Kayak misalnya kita masuk 30 seleksi awal Festival Film Indonesia, terus official selection di JAF, Jogja Asian Network Film Festival, yang dimana kemarin-kemarin di saat aku bukan produsernya dan aku cuma pemain tuh aku nggak pernah sampai situ gitu. Tapi pas Prilly menang FFI itu juga jangan lupa disebutin. Citra Dewi. Terus dapat Citra Dewi dari Kukira Kau Rumah gitu. Film-film sebelumnya aku nggak pernah nyampe situ gitu. Tapi giliran film yang aku produce sendiri, yang dimana banyak ngeremehin, ternyata bisa sampai ke situ gitu. Ini kan berarti prestasi yang kalian dapetin di Kukira Kau Rumah ini kan banyak banget ya. Ini akan menjadi fokus kalian ke depannya atau mau acting dulu buat film mungkin?
Nah, kebetulan selesai syuting film Kukira Kau Rumah, kita lanjut terus nih karena kita kan membangun production house sama-sama dari nol. Jadi kita membangun production house namanya Cinemaku Pictures, yang dimana selesai syuting film Kukira Kau Rumah, kita langsung memproduksi series. Abis itu Umay juga abis post production series yang aku produserin juga, dan kita juga lagi persiapan untuk syuting film di tahun 2023. Jadi emang ini terus nih, alhamdulillah. Kukira Kau Rumah cuma permulaannya. Iya, alhamdulillah Kukira Kau Rumah membuat kita jadi banyak belajar, yang akhirnya membuat kita jadi lebih percaya diri lagi untuk terus jalan. Dan akhirnya karena Kukira Kau Rumah, banyak yang percaya sama kita untuk banyak yang datang ke Cinemaku Pictures untuk yuk Cinemaku Pictures produksi bareng kita dong, produksi dong untuk platform kita. Dan jadinya kayak Cinemaku Pictures jadi banyak banget ya karyanya tahun ini dan tahun depan gitu. Ya, permulaan yang baik. Bicara soal mental health, menurut kalian sebenarnya Indonesia itu udah friendly belum sih sama orang-orang yang mengidap? Belum. Pertanyaannya belum selesai. belum gini. Pertama, ada dua tipe nih. Ada orang yang menganggap mental illness itu keren, sehingga mereka mendiagnosa dirinya sendiri dan bangga kalau ada mental illness. Terus akhirnya lu bro. Terus akhirnya menganggap mental illness itu adalah sebuah tren yang sebenarnya tidak gitu. Karena yang kena beneran ngelihat mental illness itu tren jadi sakit gimana ya, ngelihatnya jadi kayak loh kok penyakitnya jadi dimainin, jadi tren gitu, jadi bahan keren-kerenan untuk anak-anak yang cuma pengen ikut-ikutan aja, yang FOMO gitu. Terus ada juga orang yang menggampangkan orang yang kena mental illness. Misalnya orang bipolar tuh sering banget, aku dengar curhatan dari penyintas ya, dikatain mood swing banget sih, lebay banget, cuma kayak gini doang aja sampai depresi, cuma gini doang aja kayak gini gitu. Padahal yang mereka rasakan tuh valid dan bukan mereka yang atur juga untuk mereka ngerasain hal kayak gitu. Dan banyak banget orang yang menggampangkan sebab dari seseorang melakukan sesuatu. Misal kasus bunuh diri yang ada gitu di Indonesia, banyak banget kan waktu itu ada berita bunuh diri karena skripsi. Wah, komennya di sosmed, payah lu, baru skripsi aja bunuh diri, gimana lo menghadapi. Tahu nggak sih yang paling ironinya apa? Ironinya adalah informasi mengenai orang yang bunuh diri karena skripsi itu misal ditaruh di YouTube nggak ada yang nonton, tapi kalau ada yang masukin ngesamen setannya ke dalam orang terus bilang saya meninggal karena skripsi, yang nonton banyak gitu. Maksudnya selama di Indonesia ini yang nonton setan lebih banyak daripada mental health awareness, menurut gue sih kayaknya kita masih belum ada di titik tertentu sih. Makanya itu yang jadi keresahan gue sama Prilly juga untuk membawa film Kukira Kau Rumah ini menyuarakan suaranya lebih keras lagi untuk para penyintas gitu. Soalnya banyak banget orang yang menggampangkan segala-galanya gitu, kayak masalah skripsinya bunuh diri, padahal kan nggak tahu ya apa yang dilewatin sama orang itu. Tidak membenarkan tindakannya, tapi juga kita nggak boleh ngata-ngatain orang yang udah nggak ada juga karena sebab dia mengakhiri hidupnya. Terus misalnya bunuh diri karena patah hati, ya elah cowok banyak kali, bla 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 bla. Jadi masih banyak orang yang mengentengkan kesehatan mental gitu. Makanya di Kukira Kau Rumah nanti kalau udah nonton filmnya dari awal sampai ending, ngerti lah apa yang sebenarnya dirasain sama Niskala, yang dirasain sama Pram, yang dirasain juga sama support system orang-orang di sekeliling yang terkena mental illness gitu. Nggak mudah juga untuk mereka gitu. Nah, di film ini kan dulu menceritakan seseorang dengan gangguan kesehatan mental bipolar. Kalau kalian sendiri seberapa aware terhadap masalah ini, dan apakah kalian pernah punya masalah dengan kesehatan mental? Mungkin kalau nggak aware sih kita nggak bakal sampai bikin film ini sih, karena memang ini bagian keresahan kita yang utama gitu loh di kalangan anak-anak muda zaman sekarang lah gitu. Karena ya kan kemajuan teknologi makin bagus, perkembangan edukasinya pun juga harus lebih bagus kan. Kayak di 2 tahun lalu ada film 2 Garis Biru mengenai sex education. Terus ya kita juga dari awal kan kayak kenapa ya belum pernah ada yang ngebawain mental health education dengan cara yang pop gitu loh, dengan cara yang accessible buat semua orang gitu. Makanya ya itu sih bentuk awarenya kita banget terhadap kesehatan mental ini gitu. Dan tadi apa yang kedua? Apakah kalian pernah punya masalah dengan kesehatan mental? Kalau gue sih ya gue belum bisa cerita, tapi ya pasti kita semua punya permasalahannya masing-masing dan yang dialaminya masing-masing sih, gue percaya akan hal itu.
Ya. Really? Ya karena aku juga udah terlanjur ngomong. Jadi aku nggak apa-apa juga sih. Cuma memang gini, it's not easy for us to say it gitu. Makanya kita miris ngelihat orang yang ngerasa yang mendiagnosa dirinya sendiri terus menganggap itu keren, karena kita yang didiagnosa sama psikolog aja untuk ngomonginnya aja walaupun orang-orang udah tahu itu susah banget gitu. Jadi aku didiagnosa PTSD, post traumatic stress disorder, and it's not easy for me karena sebagai public figure kan orang nggak tahu ya apa yang aku lewati di masa lalu, terus kenapa aku bisa terbentuk menjadi perempuan yang seperti ini gitu. Terus kan kita dituntut harus happy terus gitu di depan kamera gitu. Jadi untuk mengakui that we are not okay sometimes is harder, kayak susah aja. Walaupun aku suka campaign it's okay to admit that you are not okay, tapi pas dijalanin sendiri emang itu sebenarnya susah. Makanya itulah sebabnya kita bikin film ini gitu, karena susah banget sih untuk yang beneran didiagnosa dan kita tahu diagnosa kita di saat psikolog tuh ngomong kamu ini gitu. Itu tuh kagetnya kayak oh my god gitu. Jadi kayak malah kalau kita didiagnosa tuh kita malah bener-bener aku ngerasain rasanya mengucilkan diri sendiri juga dan takut untuk mengakui itu gitu. Mungkin sedikit gua tambahin kayak gara-gara bunyi tak tadi gue lupa. sorry nanti distract, sorry. Gimana sih cara kalian untuk menghadapi stres? Karena maaf ada beberapa orang yang mengambil cara yang cenderung negatif buat lepas dari stres. Nah, kalau kalian ya mungkin, nah ini gue inget nih adanya film Kukira Kau Rumah sebagai pengingat atau ngasih tahu ke semua orang kalau nggak apa-apa kok kalau lo nggak kenapa-napa, tapi jangan meromantisasi ketidak apa-apaan lo itu gitu loh. Makanya mungkin ada orang yang mengambil cara yang negatif untuk membenarkan. Iya, maksudnya kayak untuk dia relief gitu kan, kayak sorry ada yang cutting atau ada yang sampai suicide dan lain-lain gitu sih. Jadi memang film ini ngasih lihat banyak banget perspektif sih dari sudut pandang kita mengenai ketidak gue nggak bisa bilang ini benar atau salah sih, karena ini balik lagi ke pilihannya mereka kan, dan gue nggak bisa bilang keputusan mereka itu salah atau benar sih. Jadi ya mungkin aku bisa cerita pengalaman aku ya. Kalau aku hal negatif yang aku lakukan pada saat itu adalah I took sleeping pills a lot every day gitu. Jadi setiap hari pas syuting film Kukira Kau Rumah. Iya, bahkan pas syuting film Kukira Kau Rumah I took 5 sleeping pills. Dan ternyata kebanyakan sleeping pills itu bisa membuat depresi di keesokan harinya gitu. Jadi pas syuting tuh nggak konsen. Umay juga bilang perform lo nggak oke di scene ini gitu. Lo kenapa gitu? Terus aku akhirnya jujur ya, I took sleeping pills yesterday 5 dan gue tetap nggak bisa tidur juga gitu. Jadi di saat PTSD itu lagi ada triggernya, itu cara menghindari masalahnya adalah tidur. Jadi aku itu sangat steadiness sekali, menghindari konflik banget orangnya. Jadi kalau misalnya lagi inget, gue tidur biar lupa. Ada masalah, gue tidur pokoknya di skip aja nih hari gitu. Jadi di laci tempat tidur aku tuh aku ngumpetin banyak banget berbagai jenis macam obat tidur, dari yang gummy on prescription. Oke. Yes, on prescription ya. Tidak. Ini ada yes. Ntar dimanfaatin nih. Jangan. Tiba-tiba kayak April ada yang gituin lagi. Jangan. Ini udah nanya ke dokter juga, cuma memang aku ngambilnya kebanyakan gitu kadang. Jadi ada yang herbal, ada yang dari dokter, ada yang resep dokter, semua tuh ada segala macem lah. Nah itu menurut aku negatif karena aku cenderung menghindari masalah tersebut, jadi tidak aku hadapi. Yang besoknya nanti kalau inget-inget lagi, ya masa mau minum obat tidur tiap hari gitu kan. Nah jadinya aku lebih mengganti terapi itu, jadinya mengganti ke terapi gitu. Jadi terapi yang aku jalani adalah writing terapi, art terapi. Dimana kalau misalnya aku lagi kambuh gitu atau aku lagi kesel, itu aku tulis, benar-benar aku tulis di notes, atau aku bikin lagu, atau aku bikin puisi, pokoknya apa aja yang bisa menumpahkan apa yang aku rasain gitu. Karena aku juga orangnya sendiri banget, kayak lebih suka sendiri, dan kalau nggak ditanya nggak cerita. Jadi ya gimana ya caranya biar aku relief gitu. Oh ya udah, sama psikolognya disarankan untuk nulis, jadi aku tidak menghindari apa yang aku rasakan gitu. Jadi sarannya sih mungkin
balik lagi ke Seek for profesional help. ya, ke profesional, seek for help supaya bisa dikasih tahu solusinya. Karena kan aku juga ke psikolog dulu nih, kenapa ya aku tuh cenderung menghindari masalah, aku jadi minum obat tidur terus, aku gini. Akhirnya dikasih terapi yang cocok buat aku gitu. Dan itu juga udah melewati berbagai macam tes sampai menemukan terapi yang cocok. Jadi mungkin saran aku ke psikolog, ke psikiater, bisa dapat obat, bisa dapat terapi yang cocok yang bisa dilakukan di rumah sendiri. Terus juga bisa diganti hal yang negatifnya ke yang positif, dan itu ngaruh banget ke aktivitas sehari-hari sih. Gitu. Tapi gue mau nambahin juga soal konteks yang really minum obat untuk menenangkan diri dan lain-lain. Itu ya buat gue that's the cost for being Niskala gitu kan, maksudnya. Makanya gue kadang suka salut gitu ya kalau ada teman-teman aktor saya yang kayak gue pengen punya peran psikopat atau punya masalah psikopat, kayak aduh anak ini pasti ke bawah karena gimana pun ya saat kita jadi seorang aktor kan kita harus masukin karakter itu, maksudnya untuk berkenalan dengan karakter yang kita bikin dan lain-lain itu kan, jadi kadang gue suka kayak kaget karena berat banget yang dialami dia. Beban pikiran dia menjalani karakter Niskala ini sangat amat berat sih gitu. Jadi memang ya untuk mengalaminya sih. Iya, soalnya kan cerita di Niskala nih ke semua unsur ada gitu. Ada family issue, ada relationship issue, ada friendship issue yang dimana aku juga pernah punya isu itu gitu. Nah karena aku ada PTSD, jadi kan aku jadi inget-inget lagi kan sama masalah yang aku punya gitu. Jadi aku ikutan stres, gitu. Jadinya kebawa banget, makanya aduh kok aku nggak bisa tidur selama syuting Kukira Kau Rumah gitu. Makanya I took sleeping pills a lot gitu. Sosial media udah banyak ya orang-orang yang berani speak up kalau mereka itu sedang mengidap penyakit mental. Gimana sih pendapat kalian? Semangat. Gue sangat support kalau misalkan ada kalian yang memang mengakui apa yang kalian alami dan rasakan, dan gue cuma bisa menyemangati dan berharap kalian punya lingkungan yang terbaik sih untuk karena support system penting sekali untuk orang yang mengalami gangguan kejiwaan sih. Dan aku tahu berat banget sih untuk ngakuin itu, karena misalnya nih aku ngaku post traumatic stress disorder, orang tuh lebih cenderungnya ke kayak emang trauma apa sih yang lo punya, malah ditanya gitu, sedangkan kita tuh we cannot explain that, dan itu adalah sesuatu yang kita udah ngapain inget lagi gitu. Tapi kan orang jadi kepo nih, kenapa ini orang sebenarnya apa ya yang dulu dia hadapi sampai dia kayak gini, kalau kamu kan kayak gimana sih. Jadi orang tuh lebih cenderung kepo daripada perhatian, daripada memberikan support yang benar gitu. Jadi aku mau memberikan semangat tuh kalian yang sudah berani mengakui, dan aku juga mau memberikan sedikit advice ke orang-orang yang ingin menjadi support system. Beneran kasih perhatian yang mereka butuhkan, jangan karena kalian pengen tahu informasinya aja gitu. Dan jangan menggunakan mental health card juga kadang-kadang untuk ngebohongin satu hal dan lainnya, karena banyak banget yang kadang-kadang menggunakan mental health cardnya to be someone that is not good. Itu aja sih gitu. Jadi kayak misalnya kayak aku kasih contoh, misalnya aku marah sama orang, itu nggak ada hubungannya sama PTSD aku, tapi aku bisa menggunakan card itu, gue kan PTSD jadi lo harus mewajarkan kemarahan gue. Nah jangan gitu juga gitu, kita nggak boleh menggunakan penyakit diri kita sendiri juga untuk menyerang orang lain gitu. Pesan apa yang kalian ingin sampaikan lewat film Kukira Kau Rumah? Wah, banyak banget sebenarnya. Kalau di dalamnya sih kayak permasalahan kesehatan mental, terus bagaimana keluarga menyikapi anak yang mengidap penyakit bipolar, bagaimana sahabat, bagaimana kekasih bisa menjadi support system yang baik bagi kerabat, sahabat, pacarnya yang mengidap bipolar. Jadi memang mental health awareness ini bukan cuma sekedar bipolarnya tok kita bahas gitu loh, tapi bagaimana lingkungan harus beradaptasi dan menyikapi si pengidap bipolar ini sendiri sih, gitu sih yang pesan yang mau kita sampaikan di film Kukira Kau Rumah. Ya, ini tuh kayak apa ya, surat untuk para orang tua di luar sana gitu sih sebenarnya. Film ini kayak ada, gue ngerasanya kayak ada surat untuk orang tua di luar sana gitu, yang mungkin
masih merasa anaknya tidak cukup, terus masih menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap anaknya, padahal anaknya udah melakukan yang maksimal gitu. Terus untuk pasangan-pasangan di luar sana dan sahabat-sahabat di luar sana gitu yang merasa selalu ada, padahal keberadaannya dia itu kadang malah menjadi bumerang untuk orang itu sendiri gitu. Ya. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu, tenang, ini bukan romantisasi, tapi ini kenyataan yang harus dihadapi, dan coba boleh ditonton film kami. Iya. Semuanya jangan lupa nonton film Kukira Kau Rumah 3 Februari 2022 di bioskop seluruh Indonesia. Ajak teman-teman kalian, keluarga kalian, penting Mantan banget kalian. ajak keluarga. Ya mungkin ajak mantan supaya sadar ya, terus supaya menyesali. Dan pokoknya ajak semua orang yang kalian sayang untuk nonton Kukira Kau Rumah 3 Februari 2022. Bye bye.